Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai program postdoktoral Dikti. Share ya. Oke, kita mulai dari awal. Oke, halo, nama saya Eva dan saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Dan merupakan salah satu awardee dari program postdoktoral Dikti tahun 2022. Topik penelitian saya itu adalah bahasa Jepang dan gender dengan host university Kanto Gakuin University, Yokohama, Japan. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, video ini tentunya bukan video sosialisasi, melainkan sekedar untuk saya bisa berbagi pengalaman. Yang ini saya buat dari sudut pandang saya dan hanya sepemahaman saya dengan kemampuan saya yang tentunya pengetahuan saya yang tentunya terbatas. Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, saya sangat menyarankan Bapak Ibu calon peserta program untuk mengikuti sosialisasi program yang umumnya diadakan pada pertengahan Mei. Nah, ini saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang sekitar saya atau beberapa teman dosen. Yang pertama, postdoc itu apa sih gitu? Ya. Jadi postdoctoral researcher gitu ya, mungkin untuk kita masih bingung gitu ya, ngapain gitu loh. Nah, namanya postdoktoral, setelah doktoral. Jadi ini adalah peneliti yang dia sudah punya gelar PhD atau doktor, intinya dia sudah menyelesaikan S3, kemudian dia lanjut lagi nih neliti. Biasanya di perguruan tinggi. Kemudian ada periode waktu tertentu, entahkah sekian bulan atau 1 sampai 3 tahun gitu ya. Kemudian penelitian ini dilakukan masih di bawah bimbingan profesor atau istilah lainnya host supervisor. Terus apa dong bedanya dengan PhD atau doktor ya? Nah, studi S3 entah itu PhD, doktor ya misalnya dia di jenjang S3 itu kan dia jenjang pendidikan dan dia berujung digelar kalau kita berhasil menyelesaikan. Sementara kalau postdoc itu dia bukan jenjang pendidikan dan tidak ada gelar. Mungkin kita hanya menerima sejenis sertifikat bahwa kita sudah menyelesaikan program. Oke, kita lanjut. Nah, khususnya ada banyak program postdoktoral. Sering juga program postdoktoral ini bisa diadakan juga. Saya dengar di beberapa universitas dalam negeri juga sudah mulai mengadakan postdoktoral. Kemudian universitas luar negeri juga ada. Nah, khususnya program postdoktoral di itu yang seperti apa? Ini saya kutip dari buku panduan tahun 2022 yang saya ikuti ya. Jadi di situ dijelaskan program ini untuk doktor muda, nanti ada ini lagi ya, di syarat peserta bahwa dia lulus adalah 5 tahun. 5 tahun. Tidak boleh lebih dari 5 tahun dari dia lulus S3. Kemudian dari berbagai perguruan tinggi akademik, dan juga vokasi, baik itu negeri, swasta. Kemudian ini programnya ini khusus untuk dilakukan di luar negeri, bisa di perguruan tinggi atau lembaga riset, studi, instansi internasional lainnya. Ya. Kemudian apa sih kegiatannya gitu ya. Yang pertama tentunya collaborative research, karena ketika kita sudah sampai di host university, dalam hal ini saya ke universitas ya Bapak Ibu, ada teman lain yang juga mungkin memilih ke DUDI atau ke instansi. Nah di universitas yang saya tuju ini, kita sebagai awardee postdoktoral itu disebut sebagai visiting researcher gitu ya. Jadi peneliti tamu. Tentunya utamanya yang kita lakukan adalah meneliti, yaitu collaborative research dengan si host supervisor tersebut. Terus ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya studi, kajian kasus, magang industri, inovasi bersama, kita bisa sit-in juga di sebuah mata kuliah,
terus kita ikut seminar, workshop, dan juga kita membangun jejaring antara kampus asal kita dengan kampus yang kita tuju. Apa sih syarat pesertanya? Jadi, lebih lengkapnya tentunya Bapak Ibu mengacu pada pedoman ya, terutama pedoman pada tahun Bapak Ibu mendaftar, karena saya khawatirnya nanti kalau ada berbeda gitu ya. Jadi biar lebih, sesuai tentunya kita lihat, yang tahun Bapak Ibu mendaftar. Tapi beberapa di antaranya masih ada sebenarnya syarat-syarat lainnya. Yang pertama dosen tetap ya, di Kemdikbud, kemudian, punya NIDN, dan ini di tahun 2022 ya, bergelar doktor yang diperoleh pada tahun 2017 dan setelahnya. Karena, maksimal 5 tahun dari kita lulus S3. Kalau saya sendiri, saya lulus tahun 2018, untuk apply program ini berarti paling lambat saya apply program ini yang tahun 2023, karena 2018 tambah 5 ya, 2023. Setelah 2023 saya sudah, tidak bisa apply program ini. Terus kalau misalnya Bapak Ibu sudah lebih dari 5 tahun gimana? Nggak jadi dong apply postdoktoral. Setahu saya ada program lain ya, dari Dikti, salah satunya adalah SAME. SAME ini kurang lebih, seperti postdoktoral ya, mungkin kegiatannya, ada yang sama, silakan lihat di panduan, tapi, ini adalah untuk dosen yang lebih senior, dalam artian dia itu lulus S3 sudah lebih dari 5 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa lihat salah satunya SAME atau mungkin ada program-program lainnya. Nah, kemudian ini, nomor 4 ini berkaitan dengan rekomendasi dan izin atasan. Yang pertama adalah surat rekomendasi dari misalnya ketua jurusan ya, dari atau mungkin Bapak Ibu ada yang ketua apa ya, koordinator program studi misalnya ya. Kalau di saya dari ketua jurusan itu membuat menandatangani surat rekomendasi yang juga diketahui oleh dekan. Dan juga nanti ada surat izin pimpinan, rektor atau yang mewakili. Nah, kenapa ini penting? Karena ini untuk meyakinkan bahwa memang atasan sudah setuju, sudah support kita untuk mengikuti program ini dan jika kita lolos akan izin selama kurang lebih 3 bulan. Nah, ini juga tidak kalah penting ya Bapak Ibu, LOA. Nanti kita akan bahas. Tapi setahu saya di panduan yang 2022 kita sebenarnya pas daftar berkas itu tidak harus punya LOE. Tapi setidaknya jika kita lolos sampai ke tahap selanjutnya yaitu seleksi wawancara, pada saat itu harus sudah menunjukkan LOE. Dan maksimal umur 45 tahun saat keberangkatan. Oke, gimana sih pelaksanaan programnya ya, mungkin tanggal-tanggalnya ya. Untuk tahun ke depan tentunya saya belum tahu ya. Tapi sebagai pembanding saja mungkin saya tulis di sini, penawaran programnya 29 April, sosialisasinya pertengahan Mei, kemudian untuk deadline pengumpulan requirements-nya ya, berkas-berkas yang ada itu adalah 30 Juni, kemudian seleksi wawancaranya 25 Juli, dan ini lumayan waktunya terbatas ya dari pengumuman seleksi dan seleksinya sendiri di 27 Juli, pengumuman penerima program 7 Agustus, dan diharapkan program dilaksanakan September sampai November. Sebenarnya September sampai November 90 hari, selama 90 hari. Tapi jika tidak sesuai dengan itu, ya silakan nanti coba diskusikan ya pada saat lakukan sosialisasi itu kita tanya jawab ya. Oke, dan di sela-selanya itu adalah ada monitoring evaluasi yang seperti kita report progres kemajuan kita dalam melaksanakan program ini, dan di bulan Desember juga ada laporan akhir. Jadi ini saya sebetulnya belum sampai di tanah air, beberapa hari lagi saya akan kembali dan nanti saya harus menyelesaikan laporan akhir. Oke, berapa orang sih yang diterima pada program ini? Sekali lagi, hanya sebatas pengetahuan saya ya. Pada tahun 2022 diterima 20 dosen. Dan sebelumnya saya sempat ya
cek yang tahun-tahun sebelumnya kurang lebih sekian gitu ya, kurang lebih 20 orang. Jadi ini mungkin bisa jadi perbandingan aja gitu ya. Saya juga kurang tahu apakah di tahun depan akan dikurangi atau malah syukurnya kalau bisa ditambah gitu ya kuotanya. Kemudian komponen pembiayaannya apa aja? Pertama itu biaya hidup yang standar, biaya dikti, dan Bapak Ibu bisa cari bisa googling ya, buku panduan pencairan dana beasiswa LPDP. Dan itu biasanya ada per tahun, Bapak Ibu lihat di halaman di sekitaran lampiran, itu ada besarannya Bapak Ibu. Negara apa, itu besarannya berapa per bulan gitu. Dan satu negara yang sama juga kalau kotanya berbeda bisa aja besarannya berbeda. Misalnya kalau kebetulan saya dapatnya di Jepang, itu kalau di Tokyo sekian, berbeda dengan di luar Tokyo yaitu sekian. Ini juga nanti bisa jadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu gitu ya. Karena misalnya contoh di luar Tokyo, itu kan juga ada banyak prefektur yang biaya hidupnya berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi ini salah satu pertimbangan Bapak Ibu juga gitu ya. Mungkin tapi mungkin pertimbangan yang kesekian ya, karena yang lainnya adalah misalnya tentang universitas yang seperti apa, host supervisor dan lain-lain. Oke, kemudian biaya kesehatan, asuransi kesehatan, swab PCR, visa juga ditanggung. Kemudian biaya transport yang dimaksud di sini adalah biaya transport ke negara tersebut ya. Tapi coba Bapak Ibu pastikan dulu nanti di buku panduan ataupun ketika sosialisasi, contohnya seperti ini. Misalnya ketika saya dari Indonesia ke Jepang, naik pesawat nih, kita sampai di Haneda misalnya, di airport Haneda, kemudian misalnya kita perlu ke prefektur lain lagi yang agak jauh, apakah boleh kita naik kereta cepat ya misalnya Shinkansen, atau kita harus naik pesawat lagi biar supaya bisa ditanggung masuk di komponen biaya transport. Jadi hal-hal seperti ini silakan dikomunikasikan kembali dengan panitia pada saat sosialisasi ataupun saat pembekalan. Oke, ini beberapa contoh kegiatan postdoktoral yang saya lakukan. Jadi mungkin kalau teman-teman lain berbeda-beda. Yang pertama tentunya collaborative research. Jadi saya dengan host supervisor itu kita uh, diskusi tentang latar belakang, apa yang kita ingin cari tahu, kemudian metodologinya gimana ya, untuk terus instrumen yang kita gunakan seperti apa. Sampai kalau ngambil datanya, saya ngambil data langsung di sini di Jepang. Kemudian nanti hasilnya itu kira-kira arahnya seperti apa kita akan menganalisis ya, seperti halnya penelitian bersama gitu ya. Oke, kemudian mengikuti study group. Ini kebetulan dosen saya itu adalah seorang penggagas untuk study group bidang linguistik dan sosiolinguistik Jepang. Ini sebenarnya kelompoknya terbatas. Beliau berkenan untuk mengundang saya ikut gabung di study group itu sebulan sekali diadakan kayak membahas book chapter gitu. Dan umumnya kalau ada ya di antara sekian orang ini dari berbagai negara yang merupakan penulis dari book chapter itu sendiri, itu yang dibahas gitu. Jadi saya benar-benar belajar banyak dari sini. Kemudian kita bisa sit in di kelas, dosen saya mengizinkan untuk saya ikut sit in di kelas dia, baik yang di kelas online maupun tatap muka. Dan bisa juga saya sekalian observasi gitu jika diperlukan untuk riset saya. Dan kita juga lakukan studi pustaka di perpustakaan, menjadi guest speaker ini saya lakukan di kelas dosen saya dan juga di kelas dosen lain yang kebetulan meminta, dan juga menjalin kerjasama. Nah, menjalin kerjasama ini dalam artian kita setup meeting dengan international office di sini, membicarakan kemungkinan untuk kita bisa punya MOU antara universitas asal saya dengan universitas yang saya tuju ini. Oke, ini beberapa dokumentasi ya Bapak Ibu
dari humas kampus yang dia submit di website kampus ya. Ini adalah saat saya menjadi guest speaker di Faculty of Intercultural Studies. Kemudian yang ini adalah artikel tentang collaborative research yang saya lakukan dengan dosen saya. Oke, kalau misalnya saran, kalau boleh nih ngasih saran ya. Sekali lagi mungkin subjektif. Oke, pertama LOE. LOE kan sangat-sangat penting ya. Jadi kita harus mulai jauh-jauh hari. Mulai segera komunikasi untuk mendapatkan LOE. Jadi kalau menurut saya ya, karena ada beberapa teman juga yang cerita, misalnya sudah menghubungi Profesor A atau B, namun yang mereka memang belum kenal, itu emailnya tidak dibalas gitu. Jadi saran saya mungkin peluang akan lebih tinggi kalau kita menghubungi yang sudah kita kenal. Sebenarnya nggak harus sudah kenal baik ya, tapi kalau sudah kenal baik tentunya lebih bagus lagi. Contohnya nih, misalnya kita ikut dalam sebuah seminar atau webinar, kemudian si profesor tersebut menjadi pemateri. Kita ikut dalam diskusi atau question and answer session. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa juga misalnya kenalan dari relasi kita. Misalnya ada profesor di kampus asal kita yang punya teman di kampus lain yang bidangnya kira-kira sama dengan kita gitu ya, bidang penelitiannya. Atau ini salah satu opsi teman-teman yang kemarin S3-nya di luar negeri, mereka pulang kampung kembali ya, istilahnya dia kembali ke kampus dia dulu. Dan yang menjadi host supervisor adalah dosen pembimbing saat PhD dia dulu. Nah, ini juga setahu saya dimungkinkan. Bahkan sebenarnya bagus ya karena jadinya memang sudah kenal dan mereka mungkin juga sudah bisa melanjutkan riset yang sebelumnya gitu. Oke, kemudian LOE itu ya selain tentunya ada kop surat dan lain, Bapak Ibu silakan lihat format-format LOE. Umumnya juga memuat nama peserta, institusi asal. Nah, yang institusi asal ini dulu saya salah karena saya tidak dicantumkan di sana, jadi saya melakukan revisi. Kemudian periode pelaksanaan kegiatan, misalnya bulan tahun berapa sampai bulan tahun berapa, dan durasinya. Contoh dalam kurung 3 months gitu ya. Jadi seperti itu. Proposal itu umumnya Bapak Ibu harus fokusnya itu ke renstra institusi. Karena fokusnya adalah kita mengembangkan kampus asal kita. Ya, jadi logikanya penelitian yang kita lakukan itu harus bisa memenuhi kebutuhan pengembangan institusi asal kita. Kalau saya sendiri di proposal saya sebutkan dengan lugas bahwa topik yang akan dilakukan, topik penelitian yang akan dilakukan adalah ini dan itu sudah sesuai dengan renstra institusi asal saya, yaitu yang renstra nomor sekian dengan tema ini gitu. Jadi supaya jelas gitu, bisa meyakinkan reviewer bahwa ini memang sudah sesuai dengan renstra institusi. Kemudian sebisa mungkin ini proposalnya masuk akal gitu ya, dilaksanakan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan, yaitu umumnya 3 bulan. Jangan sampai proposal kita keren banget, cuma sulit nih kayaknya kalau 3 bulan menyelesaikan yang seperti ini. Gitu. Dan nanti kita akan bahas sedikit ya tentang kesiapan, terutama di saran saya tentang wawancara. Oke, intinya bukan hanya dicari yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap gitu. Karena Bapak Ibu silakan lihat luarannya akan seperti apa yang akan kita lakukan di sana. Jadi nanti kita harus melalui berkas dan juga melalui seleksi wawancara, di wawancara kita harus berusaha meyakinkan bahwa memang kita siap. Oke, kita lanjut ke wawancara ya. Oke, tentunya
wawancara ini persiapkan sebaik-baiknya. Kalau pengalaman saya kemarin, dari pengumuman sampai ke wawancaranya sendiri itu waktunya terbatas, jadi alangkah baiknya kalau dari saat kita daftar berkas pun kita udah nyicil mempersiapkan diri. Kemudian, di tahun 2022 setahu saya waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit per peserta. Jadi pertanyaannya sendiri, eee, ke saya ya waktu itu karena saya juga tidak tahu pertanyaan ke teman-teman, peserta yang lain, itu tidak jauh-jauh dari kesiapan kita dan, juga kematangan proposal kita gitu ya. Misalnya hal-hal, seperti, "Kenapa Anda harus berangkat ke sana? Kenapa nggak dari Indonesia aja neliti? Kenapa harus kampus itu? Kenapa harus si dosen itu? Kemudian Anda seberapa siap? Apa sih yang udah Anda siapkan? Apakah instrumen penelitian mungkin, sudah ada?" Gitu ya. Jadi kita cerita gitu bahwa sampai sana itu saya memang akan langsung ambil data gitu, supaya, kita bisa meyakinkan pewawancara bahwa kita memang siap untuk melaksanakannya dalam tempo waktu 3 bulan ini. Dan, pengalaman saya tidak menemukan pertanyaan yang mungkin terlalu meluas. Kadang-kadang kita baca buku ya, tentang trik wawancara ataupun nonton di YouTube mungkin video-video wawancara, kadang-kadang ada pertanyaan yang agak meluas seperti, "Siapakah sosok yang menginspirasi Anda?" Misalnya seperti itu tidak saya temukan di sini. Mungkin karena, waktunya terbatas, jadi pertanyaannya memang sudah lebih mengkhusus. Itu pengalaman saya. Kemudian persiapan berangkat, ini jika kita ditetapkan untuk berangkat ya Bapak Ibu, itu waktunya sangat terbatas. Jadi kita harus strategi, kita harus nyusun strategi, kita bikin list mana yang disiapkan duluan, mana yang bisa bersamaan, karena ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Contoh aja visa, kemudian SP Setnek gitu ya. Jadi semua ini harus selesai dulu baru kita bisa berangkat gitu. Dan, untuk menyelesaikan semua ini, komunikasi yang baik dengan host university itu sangat penting, karena kita akan banyak minta bantuan mereka. Jadi, ini salah satu pertimbangan juga gitu, ketika kita memilih host university, mereka itu support nggak kalau kita datang gitu. Karena kalau mereka support, mereka akan, bantu kita dalam hal misalnya visa itu membutuhkan dokumen-dokumen dari host university. Kemudian juga saya meminta bantuan kepada staf di kampus ini untuk, dicarikan akomodasi dan juga, jika memungkinkan, saya bisa punya, Kenkyu Shitsu ya istilahnya kayak research room, ruang dosen gitu di kampus sehingga saya bisa kerja di kampus. Hal-hal yang seperti ini ya kita komunikasikan umumnya via email. Jadi jaga komunikasi yang baik. Oke penutup, yang jelas saya merasakan banyak manfaat dari program ini. Saya ke, manfaat yang kedua duluan ya. Ini, saya harapkan bisa membantu mengembangkan institusi asal saya gitu ya dalam hal peningkatan jumlah publikasi ataupun kerjasama internasional. Dan, kemudian ini juga salah satu sarana mengembangkan kompetensi diri kita sebagai dosen. Jadi, karena saya ke Jepang ini terakhir sebenarnya sudah 12 tahun yang lalu, jadi ilmu-ilmu saya sebenarnya udah jadul. Saya cuma mengupdate dari buku ataupun artikel jurnal, tapi dengan saya datang langsung, mengamati langsung, baik itu bahasanya, budayanya, dan lain-lain, itu, banyak hal yang bisa saya pelajari, terutama juga, memperluas jejaring saya gitu dengan, teman-teman dosen di sini dan juga staf kampus ya. Kemudian, tapi ya dengan, berbagai manfaat yang ada, untuk daftar program, yang namanya program beasiswa apapun ya saya kira, itu diperlukan komitmen yang tinggi. Misalnya kita nyiapkan persyaratan ya berkas-berkas, terus, wawancara. Jadi kalau memang berkeinginan mendaftar, saya berharap Bapak Ibu all out gitu. Kita, jangan setengah-setengah, kita, eee
lakukan sepenuh hati dan semampunya gitu, semampu kita berjuang gitu. Jadi, saya harapkan dengan seperti itu Bapak Ibu bisa meraih apa yang Bapak Ibu inginkan. Oke, terima kasih ya. Jadi, sekian, eee, mungkin, sedikit, sharing aja dari saya, kenapa saya membuat video ini, karena di tahun 2022 ketika saya mencari tahu tentang, program ini, saya belum menemukan video sejenis, padahal saya sangat memerlukan gitu. Jadi saya pikir jika saya lolos untuk program ini, saya ingin membuat video sharing pengalaman, sehingga saya, berharap dapat bermanfaat bagi calon peserta yang lain. Oh iya, ada satu lagi yang, saya belum bahas ya, pertanyaan yang, juga ditanyakan kepada saya oleh beberapa rekan, apakah harus yang mengikuti program ini adalah jebolan S3 dari kampus luar negeri gitu. Saya sendiri kurang tahu gitu ya, dari 20 teman-teman awardee ini apakah sekian persen adalah jebolan S3 di luar negeri, sekian persen dalam negeri, itu saya kurang tahu. Namun saya sendiri kemarin mengambil S3 di dalam negeri dan itu, sejauh ini tidak masalah gitu. Karena asalkan kita, bisa menunjukkan bahwa kita siap untuk berangkat, asalkan kita bisa meyakinkan hal itu. Oke, baik. Jadi segitu aja dari saya Bapak Ibu, semangat ya, semoga, eee, bisa, daftar dan juga semoga bisa, keterima di program yang, luar biasa ini dari Dikti. Terima kasih.